Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti. Episode 5, Harus Sabar. Hana beringsut duduk. Tanpa berbicara sama sekali, ditariknya selimut agar menutupi tubuhnya yang sudah tidak menarik lagi. Diambilnya bungkusan yang ada di atas tempat tidur. Tenggorokannya terasa amat perih dan kering. Sejak tadi, dirinya hanya minum air keran untuk membasahi tenggorokannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil air teh hangat dan meminumnya. Setelah habis setengah bagian, Hana meletakkan kembali teh manisnya ke atas meja. Ia mulai menyantap nasi goreng yang berada di dalam kotak busa berwarna putih. Meskipun mulutnya yang terluka, terasa sakit dan perih saat membuka mulut, namun dirinya tetap makan dengan banyak. Ia hanya sedikit mengunyah nasi dalam mulutnya dan menelannya. Nasi ada dalam kotak putih itu habis tanpa sisa. Rasanya sungguh sangat kenyang. Setelah perutnya benar-benar sudah kenyang, Hana baru menyadari bahwa sejak tadi suaminya hanya berdiri memandangnya. Hana meletakkan kotak kosong itu ke atas nakas. Sebenarnya, dirinya ingin masukkan sampah itu ke dalam tong sampah. Namun ia begitu sangat malu untuk berdiri dan berjalan di depan David, mengingat saat ini dirinya tidak memakai apa-apa. Dengan sangat malu, Hana mengambil air mineral yang di botol plastik. Ia membuka tutupnya dan meneguk air mineral tersebut. Setelah menghabiskan sekitar setengah botol, Hana meletakkan botol itu kembali ke atas nakas. "Tidurlah," perintah David. Hana hanya sedikit menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ditariknya selimut yang menutupi seluruh tubuhnya hingga ke puncak kepalanya. "Aku tidak suka melihat kau tidur dengan cara seperti ini," ucap David. Hana mendengar ucapan suaminya. Selimut yang menutupi kepalanya diturunnya hingga sebatas lehernya. "Singkirkan selimut itu," ucap David. Hana diam. "Kau tidak mendengarkan perintahku?" tanya David. Dengan ragu, Hana menyingkirkan selimut itu dari tubuhnya. Ia begitu sangat bingung. Bagaimana caranya tidur dengan tampilan seperti ini? "Kau sengaja ingin menggodaku dengan tubuhmu yang seperti itu," David memandang istrinya dengan tatapan mengejek. Hana diam saat mendengar tuduhan pria tidak waras yang berdiri di samping tempat tidurnya. "Apa dia tidak waras? Aku tutup tubuh aku pakai selimut, dia marah. Sekarang aku tidak pakai selimut, dia juga marah. Dasar monster gak jelas." Hana mengambil suaminya dalam hatinya. "Kau tidak dengar ucapanku?" "Saya tidak punya pakaian, Tuan," jawab Hana. David baru menyadari hal itu. "Pakai selimut," perintahnya. Hana kembali menarik selimut. "Jangan kau tutup kepalamu," perintah David. Hana hanya menutup sampai dadanya, yang kemudian memandang ke dinding. Apa dia tidak pergi? Hana panik saat suaminya naik ke atas tempat tidur. Ia memutar tubuhnya dan membelakangi suaminya. "Aku tidak suka melihat caramu yang tidak sopan seperti ini." David tidak ingin istrinya membelakanginya. "Ya ampun, miris amat hidupku. Mengapa aku bisa memiliki suami seperti dia?" Hana berkata dalam hati. Hana membuka matanya dan seakan ingin keluar dari tempatnya saat melihat mata David yang memandangnya. "Maaf, saya mau ke kamar mandi," ucap Hana. Ia tidak nyaman tidur bila tidak membersihkan diri di kamar mandi. Setelah melakukan penyatuan dengan suaminya, mau dilap pakai kain spray juga nggak nyaman. "Pergilah," jawab David. "Tuan, tolong ambilkan saya handuk itu." Hana menang handuk yang ada di lantai. "Kau memerintah aku?" "Tidak, Tuan, saya minta tolong," Hana menjawab dengan terbata-bata.
Davin menyangkau handuk yang diminta istrinya. Ia melihat di handuk yang warna putih itu banyak menempel bercak warna merah. Davin berikan handuk tersebut. "Terima kasih Tuan," jawab Hana melilitkan handuk di tubuhnya. Hana kemudian berjalan ke kamar mandi dengan sangat lambat ketika rasa perihnya masih sangat terasa. Setelah membersihkan dirinya di kamar mandi, dia kembali naik ke atas tempat tidur dan berbaring di samping suaminya. Bila pria itu sudah tidur, membuat dirinya senang. Hana melangkah naik ke atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Ditarinya selimut dan tidur belakangi pria sudah menjadi suaminya itu. "Apa kau tidak dengar apa yang tadi aku ucapkan?" Suara itu membuat Hana sangat terkejut. Hana membalikkan tubuhnya dan menghadap suaminya. Saat ini ia memandang wajah tampan milik Davin. Hana terbangun dan merasakan kekar suaminya yang berada di atas perutnya. Ia rasanya ingin menjatuhkan tangan pria itu, namun dirinya tidak berani melakukan hal tersebut. Hana hanya diam menang tangan kekar yang berbulu tersebut. Hana berpura-pura tidur saat suaminya terbangun. Davin memandang istrinya, seiring tangannya berada di atas perut istrinya. Pria itu hanya diam dengan terus memandang istrinya. Apa dia masih akan kembali? Aku yakin dia pasti kembali. Dia tidak akan mungkin tega melihat kondisi adiknya yang seperti ini, Davin berkata dalam hatinya. Apa yang dia mau? Kenapa tangannya nggak diawaskan dari atas perut aku? Apa dia tidur lagi? Hana bertanya dalam hatinya. Bila aku intip dikit, dia pasti tahu. Ya sudah, aku pura-pura tidur saja. Hana mengambil kesimpulan. Hana menjerit ketika Davin mencubit di bagian dadanya. Apa kau tidak tahu aturan? Seharusnya kau bangun 3 jam lebih awal dariku. Jelas Davin. Maaf Tuan, jawab Hana dengan sangat ragu untuk beranjak dari tempat tidur. Mengapa tidak bangun? Tanya Davin saat Hana masih diam. Maaf Tuan, tangan Anda, Hana berkata dengan sangat sopan. Saat ini, dia sudah seperti seorang pelayan dengan majikannya. Davin diam dan menjauhkan tangannya. Hana mengambil handuk dan melilitkan handuk putih itu di tubuhnya. Handuk yang sudah banyak menempel bercak-bercak warna merah. Pria itu hanya diam memandang istrinya. Wanita yang baru saja hitungan jam menikahinya sudah terlihat sangat memprihatinkan. Ganti handuk itu, aku jijik melihat handuk yang kau pakai. Davin memandang istrinya. Baik Tuan, Hana mengambil handuk yang bersih di dalam lemari. Aku harus bersikap baik dan nurut agar bisa kabur, Hana berkata dalam hatinya. Ia berjalan merasakan perih dan sakit di bagian intinya. Hana masuk ke dalam kamar mandi dan bersihkan tubuhnya. Dirinya mandi tidak lama, hanya sebentar saja. Setelah tubuhnya terasa benar-benar bersih, Hana keluar dari dalam kamar mandi. Ia begitu takut bila lama dalam kamar mandi. Sudah pasti suaminya itu akan marah kepadanya. Hana diam dan menelan air ludahnya ketika melihat suaminya yang membuat diri tanpa memakai selai pakaian pun. Tanpa merasa malu sedikit pun, pria itu terlihat begitu sangat santai di depannya. Bila sudah seperti ini dirinya hanya bisa menundukkan kepalanya menahan rasa malu. Aku juga ingin mandi, ucap Davin. Silakan Tuan, jawab Hana. Apa kau sudah menyiapkan air mandiku? Tanya Davin. Hana menggelengkan kepalanya. Maaf Tuan, saya akan sediakan. Hana bicara dengan kepala yang tertunduk. Aku tidak menyukai sikapmu. Aku paling tidak suka bila aku berbicara dan dalam bicaraku tidak melihat wajahku, jelas Davin. Maafkan saya Tuan. Dengan wajah yang merah menahan rasa malu, Hana harus melihat wajah pria yang membuat dirinya emosi tingkat tinggi. Namun Hana harus bersabar demi keselamatan dirinya tentunya. Davin hanya diam mendengar ucapan istrinya. Mata pria itu sangat tajam pada saat ini ada di depannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.